Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam acara yang lagi viral ya. Seperti biasa, yang lagi viral bersama saya Nong Darul Mahmada dan ditemani oleh Belmondo Scorpio. Saya Kajito El Kayani. Nah, yang lagi viral, yang rame dibicarakan di media, khususnya di media sosial ini terkait dengan mobil listrik ya. Jadi baru-baru ini Anies Baswedan itu mengkritik kebijakan Presiden Jokowi terkait dengan adanya mobil listrik. Padahal kita ingat dulu ya, Anies Baswedan ketika menjadi gubernur DKI itu bikin yang namanya perhelatan event Formula E. Yang itu notabene adalah mobil listrik ya. Waktu itu wah dibangga-banggakan banget gitu loh bahwa event adanya mobil listrik ini juga kan membantu dalam rangka green ya. Jadi bahkan itu malah didukung dengan berbagai kebijakan terkait mobil listrik ini. Ya, jadi misalnya banyaklah ada peraturan gubernur yang terkait dengan mobil listrik ini. Tapi ternyata sekarang justru mengkritik ya dengan alasan-alasannya yang ya seperti biasa lah. Ini menunjukkan bahwa lagi-lagi Anies Baswedan seakan-akan ingin membuktikan bahwa dirinya itu adalah antitesa dari Presiden Jokowi. Nah, ini lagi rame nih dibicarakan dan kita akan bahas di yang lagi viral sekarang ini. Oke, siapa dulu nih? Boleh. Kita ngobrol-ngobrol biasa aja Mas Kajito. Oke, jadi siapa dulu? Kamu ya? Woi, sekarang pede dia. Biasanya senior dulu gitu. Sekarang Belmondo dulu. Iya. Setelah menikah jadi merasa setara gitu ya. Ya, saya waktu lihat statement bahwa Pak Anies tidak mendukung mobil listrik ini saya jadi kebingungan sebenarnya. Kebingungan apa kamu ngakak ketawa gitu? Ngakak aja soalnya udah bagus diam kok ngomong. Jadi kita bukan kesalahannya yang mana. Maksud saya betul kata Tenong tadi, Formula E yang dibuatnya itu tuh notabene adalah mobil listrik. Dan kalau kita bicara mobil listrik itu kan ya di era globalisasi sekarang ini bukan hanya tantangan dalam negeri, tantangan luar negeri juga, masalah lingkungan dan polusi. Maksud saya sempat juga tuh statement yang dikeluarkan oleh Pak Anies itu terkait dengan emisi sebenarnya. Ini pun kalau kita kacamata standar kita perhatikan emisi mobil listrik ini kan lebih ringan dibanding memang BBM, bahan bakar minyak. Betul. Dan perbandingan ini nih yang harusnya kita perhatikan bersama tuh terkait dengan emisi dan lingkungan. Juga ini terkait dengan investasi dan ekonomi Indonesia sebenarnya. Di Indonesia ini kan kayak di Indonesia Timur itu terkait nikel dan ada perusahaan yang mau investasi tentang baterai yang fungsinya sebenarnya untuk mobil listrik juga. Maksud saya itu kan sebenarnya sumber daya alam yang harusnya baterai itu pun digunakan oleh bangsa kita sendiri untuk mobil listrik. Kemudian Pak Anies menolak mobil listrik seolah-olah ingin menjadi antitesa. Ini jadi nggak masuk akal. Ini arah Indonesia Pak Anies bawa ini mau kemana nih? Apakah kita kembali menggunakan BBM atau kita menuju Indonesia yang lebih maju menggunakan mobil listrik gitu? Kalau beliau ini menolak mobil listrik, apa kita disuruh BBM terus? Ini kan jadi nggak masuk akal sebenarnya. Jadi bias sebenarnya. Dan ada statement juga yang disampaikan bilang, kalau ditawarkan mobil listrik, garasi akan penuh katanya. Jalan-jalan akan penuh. Itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya mobil listrik dan mobil BBM terus nambah garasi orang, nggak ada. Orang beli mobil listrik juga, terutama Jakarta itu kan ada aturannya sekarang. Bahwa yang punya kendaraan itu harus punya garasi misalnya. Dan itu kan hak orang juga kalau misalnya mau beli kendaraan pribadi. Nggak ada hubungannya jumlah mobil sama ada mobil listrik dan BBM. Malah bagus dan baiknya masyarakat itu sekarang digeser tuh antara orang yang menggunakan BBM menuju listrik. Bukannya listriknya dilarang biar mobilnya nggak nambah. Itu nggak ada hubungannya sama sekali tuh. Blunder-blundernya tuh. Terus dari mana dia berhitung itu kok? Ya, saya juga penasaran Mas Kajito. Kemarin kan padahal minggu lalu kita udah bahas itu. Bahwa strategi kampanye ketika dia diam dan melihat pertarungan Prabowo dan Ganjar itu, dia akan mengambil kesempatan. Ternyata beliau ini nggak mengambil kesempatan juga, saya perhatikan. Jadinya agak blunder. Kalau dari Mas Kajito gimana? Ya itu aneh. Kok kamu ngambil kesempatan? Itu kan harusnya aku yang nanya. Kalau dari kamu gimana? Udah selesai ini. Udah lanjut. Ya, saya memang nggak habis pikir ya. Ini Anies ini pidato tuh pakai persiapan nggak gitu? Atau dia lagi tidur enak-enak? Atau enak-enak? bisikan dari siapa gitu ya? Lagi tidur enak-enak terus, Pak, Anda kan di pidato tuh bingung kan? Datanya nggak ada. Ya udahlah ngomongin mobil listrik gitu kan. Jadi memang aneh ya karena di seluruh dunia kecenderungan seluruh negara di dunia itu kan memang
lagi melakukan gerakan zero emission ya. Artinya mereka bisa menekan karbon ya sebisa mungkin. Di Indonesia targetnya itu 2060. Tapi sebelum ke sana kan perlu ada persiapan. Salah satunya ya kalau ngomong pembangkit listrik, pembangkitnya sudah nggak menggunakan batu bara yang baru gitu ya. Sudah pembangkit tenaga air atau pokoknya yang inilah yang ramah lingkungan, kira-kira begitu. Jadi penggunaan kendaraan juga begitu. Kalau memang mau ke 2060 harus dimulai dari sekarang. Artinya bahwa masyarakat juga harus diajarkan untuk menggunakan kendaraan listrik itu dulu. Jadi Anies ini sebenarnya sedang mencampurkan dua hal yang berbeda seperti kata Bro Belmondo tadi, soal kemacetan dan soal polusi gitu ya, dijadikan satu. Ya nggak nyambung lah. Pendekatannya harus beda-beda. Kalau itu soal kemacetan ya memang harus menggunakan transportasi massal ya. Transportasi publik. Jadi orang itu harus dipindah dari kendaraan pribadi ke publik. Tapi kan problemnya bahkan di Jakarta sendiri transportasi publik itu belum tersambung. Misalnya saya naik Transjakarta dari Sudirman sini mau ke Blok M itu masih nyambung lagi gitu. Atau kalaupun ada sambungannya juga saya belum paham ya. Itu naik angkot berapa, terus turun kemana. Dan saya pikir ke dalam-dalam belum ada itu angkot yang ada dari itu ya. Dari apa tuh namanya itu yang terkoneksi itu Transjakarta itu. Nah ini belum ada. Artinya bahwa ketika saya memilih kendaraan umum harusnya mengantarkan saya ke lokasi tempat tujuan, saya harus nambung taksi lagi, atau nyambung Grab lagi. Artinya saya malah boros gitu pada akhirnya. Saya buang waktu juga dan seterusnya. Ini yang menjadi pertimbangan kenapa transportasi massal bagus, tapi harus realistis gitu. Kalau memang sudah kayak Singapura misalnya, ya mungkin bisa itu dilakukan karena transportasi massal sudah sangat nyaman dan sudah terintegrasi semuanya ya. Kalau di sini kan jargonnya aja terintegrasi, tapi faktanya belum. Nah itu satu hal soal kemacetan ya. Tapi soal polusi itu beda lagi pendekatannya. Masyarakat itu harus diubah perilakunya, budayanya dalam mindsetnya dalam menggunakan kendaraan itu dulu. Sebelum memindahkan mereka ke kendaraan umum, mindset mereka dalam menggunakan kendaraan dengan jenis bahan bakarnya itu harus diubah karena kendaraan listrik masih mahal sekarang. Kalau nggak diberikan insentif, mana mau mereka membeli Hyundai misalnya ya, yang harganya 800-900 juta dengan spek yang sebenarnya hampir mirip dengan mobil 400 atau 300 misalnya. Kenapa mahal? Baterainya yang mahal gitu loh. Artinya bahwa untuk meringankan ini ya karena memang kendaraan listrik investasinya besar di depan tapi lebih irit di belakang. Mereka nggak ganti oli, nggak ganti spare part yang rutin ya. Mereka juga nggak harus bahan bakar BBM ya, karena listrik itu sangat irit, udah ada hitung-hitungannya itu. Nah, untungnya di belakang, investasi di depannya memang sangat besar. Dan karena ini sangat besar dan sangat mahal ya, Wuling yang kecil aja itu 300 juta yang kayak Bajaj itu. Wah ini murah mikir saya kan, 300 lebih harganya gila. Mau beli nggak jadi? Nggak jadi dong. Karena juga muatnya cuma segini, gimana dong? Nggak mau bawa istri lagi mobilnya. Makanya ya kalau nggak dikasih subsidi atau ada subsidi nggak mungkin dong. Saya mau beli Wuling atau beli Hyundai dengan harga yang mahal itu kalau saya nggak dapat subsidi pajak, nggak dapat subsidi ini ya saya nggak mau dong, ngapain gitu. Kemudian ada kebijakan ganjil genap bebas itu zaman Anies loh. Kalau nggak salah ya kebijakan itu diteken. Tapi Kang Anies kok bisa lupa gitu ya bahwa kebijakan yang dia bikin itu waktu dia masih menjabat kemudian dia bantah sendiri, ya itu kan aneh sekali. Sensasi gitu ya. Jadi seperti kata Bro Belmondo tadi kan, yang lain kan sedang ada siasat nih, Ganjar, Prabowo kan. Dia katanya mengamati dulu. Kita pikir wah, ini menyiapkan. Saya udah puji lah, ternyata enggak. Ternyata memang pada dasarnya Anies itu memang ingin memosisikan dirinya yang penting berbeda dengan Jokowi ya. Itu yang menurut saya, kalau saya lihat itu jadinya salah gitu. Kalau melihat dia kan mau membangun gagasan tuh sebagai bakal calon presiden, jatuhnya salah gitu. Sedangkan ide kalau saya potong nih jadinya. Kalau kita perhatikan ini kan kayak tanggapan dari dua sosok nih. Yaitu yang pertama Pak Luhut terkait dengan Anies kritik. Datang aja ke kantor saya, kita diskusi tentang mobil listrik. Yang kedua juga datang dari Erlangga Hartarto karena dia bilang juga bahwa subsidi untuk mobil listrik ini bukan hanya terjadi di negara kita. Negara-negara luar, negara-negara maju juga lakukan itu. Maksud saya, ini kan Pak Anies ini kan udah juga sering kampanye ke luar negeri. Masa nggak perhatikan bagaimana orang luar negeri itu melihat menyelesaikan masalah lingkungan terhadap polusi gitu. Maka lahirlah mobil listrik. Maksud saya itu, kenapa? Bayangkanlah kalau misalnya Pak Anies itu pakai isu yang berangkatnya itu dari bahwa
subsidi itu nggak cocok untuk mobil listrik. Subsidi itu misalnya cocok untuk masyarakat kurang mampu. Mohon maaf, maksudnya kacamatanya salah. Kan subsidi di negara Indonesia ini pada titik tertentu tetap dia. Malah meningkat terus subsidi untuk masyarakat misalnya yang kurang mampu. Itu nggak ada soal sebenarnya. Dan Pak Jokowi kita nggak ragukan lah terkait BLT dan bantuan-bantuan lainnya yang diberikan kepada masyarakat. Terus isu mengenai lingkungan adanya mobil listrik ini kan dua hal yang berbeda. Itu subsidi untuk mobil listrik ini kan juga harus dilakukan karena bangsa ini juga harus maju ke depan dalam bidang teknologi gitu. Nggak mungkin kita misalnya kayak negara-negara tertinggal kayak di negara-negara Afrika misalnya begitu ya. Karena ingin mensubsidi terus, teknologi negaranya kurang maju jadinya. Betul. Maksudnya ini kan kacamata yang presiden atau pemimpin negara juga perhatikan. Subsidi untuk masyarakat yang nggak mampu bagaimana terus sejahtera. Bagaimana teknologi di Indonesia ini kayak mobil listrik, pengurangan lingkungan. Kita kan juga punya misi luar negeri tuh untuk mengurangi karbon. Itu juga terjalan dengan baik gitu. Kalau misalnya pincang satu gitu, hanya dengan bilang mobil listrik nggak perlu, subsidi aja untuk yang lain. Maksudnya jadinya kalau gagasan presiden begini, masyarakat juga jadi bingung gitu kalau menilainya. Ketinggalan dong Indonesia. Itu dia Mas, ketinggalan. Maksudnya mungkin nggak tahu saya mau pakai apa, nggak ngerti. Nah, jadi ini pertanyaan saya ini Kak Jito bisa jawab. Kenapa menurutmu, kenapa kok bisa tiba-tiba Anies itu kok lupa dengan yang dia lakukan selama ini ketika dia menjadi gubernur Jakarta. Karena ketika itu kan dia berhenti dari gubernur Jakarta ini kan baru beberapa bulan yang lalu. Dan dia itu juga mengeluarkan peraturan-peraturan yang dalam rangka mendukung yang namanya mobil listrik itu ya. Menurutmu dari kacamata politik ini? Kenapa dia? Aneh sekali gitu ya. Memang saya pikir ini menunjukkan bahwa Anies tuh nggak punya program gitu loh. Dia itu kebingungan. Tempo hari dia muji tolnya Jokowi gitu kan. Wah, tolnya bagus, memperlancar. Itu cara dia cari muka, mungkin infrastrukturnya berhasil. Tapi kok kenapa tiba-tiba mobil listrik dan seterusnya. Pernyataan itu memang aneh ya. Tapi kita semakin jelas bahwa kalau seorang pemimpin itu visioner ya, dia punya program, minimal kan dia paham apa yang sudah dilakukan oleh negara ini gitu loh. Kan ada banyak itu prioritas Indonesia ya. Dalam 30 tahun ke depan Indonesia ini mau ngapain sih, itu sebenarnya sudah ada. Wacananya itu sudah ada. 2045 Indonesia emas tuh bagaimana sih, itu sudah ada rancangannya ya. Apalagi Anies ini pernah jadi gubernur, sedikit banyak kan dapat perintah-perintah dari atasan itu bagaimana wawasan Indonesia ke depan. Tapi sampai hari ini kok malah dia sampai kelewat ya, sampai dia blunder, sampai dia nggak paham tentang sesuatu yang bahkan yang bukan mantan gubernur aja paham gitu loh. Yang bahkan kita tanya Gojek, tukang beca ya, tukang asongan itu paham kok hal-hal yang sederhana semacam ini. Karena ini di banyak berita ada, di grup-grup WA tersebar luas gitu ya. Artinya sesuatu yang nggak jelimet. Nggak perlu kecerdasan sundul langit lah, nggak perlu sampai kuliah di Amerika kayak Anies untuk paham bahwa kecenderungan hari ini negara-negara di dunia itu ya ingin mengurangi emisi, ingin mengurangi karbon. Caranya apa? Yang beralih dari kendaraan konvensional BBM ke kendaraan listrik. Bahkan kalau ada kendaraan bahan bakar air, kita pindah ke air gitu kan. Tapi kan belum ada itu. Yang ada saat ini adalah listrik. Nah, dan ini menunjukkan bahwa sejak dulu Anies memang nggak punya program gitu loh. Jadi ketika dia pidato pun diminta pidato, dia mencari kata-kata yang sekiranya bisa memukul Jokowi gitu. Dan ini saya temukan lagi nih. Apa tuh? Ternyata pada saat Pak Anies pernah menjadi gubernur DKI, dia pernah ngeluarin itu Pergub nomor 3 2020 tentang insentif pajak balik nama kendaraan bermotor listrik. Jadi dia pernah ngasih subsidi juga untuk biaya balik nama kendaraan listrik motor di DKI waktu dia mimpin. Maksud saya jadinya kok berubah gitu. Padahal beliau nih untuk kendaraan listrik kita menilai dia visioner ke orangnya. Kendaraan listrik dia nggak masuk kok pada isu itu. Tiba-tiba masuk dong, dia bilang nggak pantas tuh disubsidi, jadi aneh jadi. Apa jangan-jangan ada cukong yang mendekati dia? Nggak tahu. Jadi intinya sebenarnya kalau saya ngelihat ya dari pernyataan Anies ini, jadi dia memang kesannya itu, jadi dia ingin memosisikan dirinya itu, yang penting itu adalah seperti tadi antitesa itu ya, yang berbeda dengan Jokowi. Karena selama ini kan dua sosok yaitu Ganjar dan Prabowo itu kan berlomba untuk malah justru sebaliknya dari Anies kan, memosisikan identik dengan Jokowi. Tapi justru ini Anies meskipun istilahnya orang tuh belum lupa ingatan tentang bagaimana sikap dia, kebijakan dia terkait mobil listrik ini justru dia itu abaikan begitu saja gitu. Betul. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah
kira-kira apakah dengan cara dia memosisikan seperti itu, kira-kira itu akan berhasil atau enggak? Karena gini, kalau kita baca ya hari ini tanggal per Jumat ini ya, itu kita melihat bahwa dari hasil survei SMRC yang ini surveinya ini tatap muka ya, memang saya ngelihat surveinya Anies ini betul-betul jeblok loh. Betul. Cuma 19% atau berapa gitu. 19, Itu ya. kan susah sekali. Padahal tingkat popularitas dia itu udah hampir 100%. Ya, hampir Gitu. 90. Ini apakah ini menunjukkan bahwa dia udah mulai putus asa nih bro? Gimana menurutmu? Ya, itu saya melihat memang kalau orang Jawa bilang Anies ini kepelengkang sebenarnya. Apa itu Apa tuh, artinya? apa tuh? Kepelengkang Enggak itu semua orang Jawa loh di sini. Iya, iya. Saya Aku nggak- orang Sunda, kepelengkang kamu itu orang kakinya- Melayu. Kakinya tuh satu ke sana, satu ke sini. Ya, itu Hmm. kepelengkang namanya. Artinya bahwa dia sulit memposisikan diri sebagai antitesis atau mau menjadi orang yang meneruskan program Jokowi. Makanya narasinya berubah-ubah terus. Dulu antitesis, kemudian mau meneruskan program Jokowi, balik lagi antitesis lagi. Artinya bahwa mungkin ya ketika Anies ini masih nyoba-nyoba dia strategi ya. Kalau dulu antitesis, wah dia dieluk-elukan di Iya. kelompok sebelah. Tapi kok suara nggak naik-naik ya gitu ya. Kemudian dia berulah memuji Jokowi dan seterusnya, mendekati ini, mendekati itu. Tapi kemudian kok malah anjlok lagi gitu kan. Akhirnya balik lagi. Karena dia melihat Prabowo berhasil merapat ke Jokowi ya. Karena memang kepuasan Jokowi itu 80%, nggak bisa dikalahkan itu. Kalau siapapun yang dukung Jokowi pasti menang. Kira-kira begitulah bahasa kasarnya itu. Artinya bahwa di tengah kondisi ini, dua orang yang sudah merapat ke Jokowi, Ganjar dan Prabowo, otomatis mendapatkan limpahan suara yang sangat besar. 30-an itu. 30-an. Sementara Anies malah terus tergembosi. Pertanyaannya kan, kemana suara Anies gitu loh. Karena suara orang yang belum memutuskan itu mengecil. Semakin mengecil, 38% atau berapa itu. 8%. Iya. Artinya kan kalau dulu masih besar, oke, orang belum menentukan pilihan kan. Sekarang sudah menentukan pilihan dan Anies malah turun gitu. Makanya di tengah kondisi yang membingungkan ini sudah pakai segala strategi salah, maju mundur salah ya. Anies terpelengkang tadi ya. Artinya bahwa saya nggak tahu nih strateginya itu direncanakan atau tidak, karena saya melihat Surya Paloh juga mulai uring-uringan ini ya. Udah stres banget. Aduh, pusing. mulai ragu. Mulai ragu ya. Mulai ragu. Yang nggak stres tuh kayaknya cuma PKS aja yang tegak lurus terhadap Anies Baswedan. Kalau kayak Surya Paloh sama Demokrat udah kesana kemari nih, waduh, udah kayak dewa mabuk gitu ya. Gimana terus? Kalau saya melihat pertarungan Pilpres ini sebenarnya nggak menganggap Pak Anies lagi sebenarnya, kalau saya lihat menganggap Sudah dikeluarkan. sudah kayaknya orang udah mulai bergeser lah kepada Pak Anies. Iya, Karena pertarungan udah masuk Pilpres ini udah lebih seru antara Ganjar dan Prabowo sebenarnya. Malah membahas Anies nih kayak udah nggak seru lagi. Kita pengennya tuh malah sekarang menceritakan antara Prabowo dan Anies siapa yang kita pilih. Antara Prabowo dan Ganjar. Antara Prabowo dan Ganjar siapa yang kita pilih. Iya. Itu lebih nikmat sekarang rasanya. Apalagi misalnya Pak Ganjar Lebih berarti. lebih berarti gitu. Karena dua-duanya adalah orang-orang yang dekat sama Pak Jokowi misalnya kinerjanya hari ini. Prabowo Menhan, Ganjar itu Gubernur Jawa Tengah. PDIP lawan Gerindra, ini lebih seru nih. Karena satu ini adalah ketua umum partai yang memang dia pemilik Gerindra, yang satu ini adalah kader ulung yang udah lama bertarung di dalam PDIP. Sedangkan Pak Anies ini kan ujuk-ujuk datang dari luar, bukan kader utama Nasdem, bukan pula kader utama PKS, numpang aja ujung-ujungnya namanya turun. Jadinya nggak seru kalau melihat Pilpres ini. Lihatnya dua orang itu aja. Nah, saya rasa karena dibawa lah ke dalam pertarungan ini, dia mau masuk lagi, Mas. Mau masuk lagi Jadi pembicaraan gitu jadi ya. pembicaraan, masuk lagi bagaimana eksistensinya. Dan saya rasa mereka evaluasi nih. Diam salah, ngomong salah. Udah saya nggak tahu strategi politik apa lagi yang digunakan Pak Anies untuk maju sebagai capres yang memang diusung Nasdem sama Demokrat. Sedangkan yang kita perhatiin ya, PKS oke lah tegak lurus. Saya perhatikan juga tuh kadang billboard PKS itu tegak lurus sama Pak Anies. Cuman Nasdem tuh nggak terlalu sama Demokrat, saya perhatikan. Masih ada rasa kayak nyoba-nyoba lah ke yang lain. Ke yang lain, soalnya kalau Nasdem ini kan kemarin adalah ke Golkar, Demokrat AHY juga ke Golkar, ke Gerindra, ketemuan. Maksud saya seolah-olah kalau kita baca secara komunikasi politik tuh ada keraguan besar gitu untuk tidak mendukung Pak Anies lagi sebagai calon. Kalau saya secara penilaian ya melihat ya nggak ada persoalan juga Pak Anies ini mau nyalon atau nggak nyalon. Biarkanlah beliau tuh begitu aja gitu. Maksud saya pertarungan hari ini yang saya perhatikan itu ya Ganjar lawan Prabowo itu lebih seru. Mungkin YLV
3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan ketika capresnya udah kelihatan, kita nggak bahas Pak Anies lagi. Karena Prabowo lawan Ganjar sekarang. Gitu ya, Nah, yang kira-kira menguat ya. iya, kalau saya perhatiin kira-kira begitu Iya, kali. dan justru kalau kita ngelihat mungkin relevansi sekarang itu lebih asik membahas soal cawapres dua capres ini Iya, ya. pas, bener. Ya karena itu tadi yang dibilang oleh Belmondo, justru yang tadinya 3 partai, Nasdem, Demokrat, PKS ini yang tadinya katanya mendukung Anies, Nasdem dan Demokrat ini kayak udah kemana-mana gitu kan. Iya, Memang iya. ada PKS yang kayaknya memang sengaja nggak dideketin oleh siapa-siapa ya. Iya, kayaknya iya, memang begitu. iya, iya. Karena kayaknya mereka tahu udah PKS udah kartu mati dah, udah nggak bisa digoyah-goyah lagi. Jadi Iya. ngapain juga energinya terbuang sia-sia gitu Iya, ya iya, gitu. iya. Jadi, gimana menurutmu, Bro? Ya, memang susah ya kalau kita lihat dari segi ideologi, PKS itu sebenarnya nggak cocok dengan kelompok Islam yang lain, katakanlah begitu, terutama dengan NU ya, kelompok NU. Dan ini berat, mereka nggak mungkin bisa disatukan, itu kuncinya. Artinya bahwa PKS sebenarnya masih mungkin dengan partai-partai nasionalis, tapi kalau partai ideologis ya, kelompok-kelompok Islam itu agak susah, kecuali kondisinya memungkinkan, kayak di daerah itu ada sebenarnya perkawinan antara PKS dan partai Islam yang lain. Nah, memang partai-partai lain juga berpikir bahwa apa ya, yang mereka pentingkan hari ini itu bukan masalah ini ya. Mereka harus mengokohkan posisinya di dalam pemerintahan selanjutnya, itu yang paling penting. Makanya ada wacana koalisi besar dan seterusnya. Artinya bahwa faktanya hari ini tanpa PKS sekalipun ya, itu nyaman-nyaman saja kok gitu ya. Jadi kalau partai yang lain misalnya Demokrat dengan Nasdem ya, itu sebenarnya masih ada jejak nasionalisnya dan itu masih bisa ditarik sebenarnya karena nggak ada faktor ideologis juga di sana gitu. Kecuali kalau kita berkaca pada masa lalu, memang Demokrat itu ada jejak lah sejarah dengan PDIP yang membuat keduanya memang sulit untuk disatukan Nggak juga. bisa bertemu. Nggak bisa bertemu ya. Tapi kan lawannya PDIP bisa. Kan kira-kira begitu ya. Makanya kata Bro Belmondo tadi memang nggak menarik lagi ngomongin Anies ya. Makanya buktinya kan surveinya jeblok kan. Karena memang selain dia diam aja salah. Ngomong apalagi tambah salah kan gitu. Makanya kalau hari ini yang masih mendukung Anies yang militan sebenarnya ya hanya PKS. Karena partai-partai lain sudah mulai lirik-lirikan sana sini, PKS buktinya nggak melirik kemana-mana kan. Sempat ada sih komunikasi dengan Gerindra, tapi nyatanya nggak ditindaklanjuti karena Gerindra berpikir ya ngapain gitu loh. Karena dia sudah nyaman ini di posisi dari Jokowi ini, di dukungan Jokowi ini, dan dia harus mempertahankan itu kalau ingin menjadi kandidat yang kuat ya. Apalagi lawannya Ganjar hari ini. Saya pikir itu Teh. Nah, ini closing. Kalau dari saya itu sekarang lebih kita perhatikan ini adalah sebenarnya siapa wakil Ganjar. Karena dulu kan kita membayangkan Ganjar ini like tandingan lah sama Prabowo lawan Pak Anies. Pak Aniesnya nggak datang. Nggak datang. Jadi siapa kira-kira wakilnya Ganjar? Sedangkan PDIP ini kan hari ini sedang sendirian sebenarnya. Dia tidak bergabung dengan koalisi manapun. Sedangkan Gerindra kita lihat manuvernya cukup luar biasa tuh. Tapi PDIP sebentar, PDIP kan yang sudah pasti itu adalah P3 kan? Iya, P3 karena sama-sama mendukung Ganjar. Pertanyaannya kan, si P3 ini punya sosok seperti apa sih yang bisa menjadi wakil Ganjar? Kan hari ini namanya belum ada, kecuali isunya kemarin adalah Pak Sandi yang mau pindah ke P3. Kan udah pindah. Enggak tahu saya, apakah sudah fix atau belum. Tapi yang terakhir malah Sandi itu bilang dia sebenarnya kayak romantisir itu, dia ininya ke PKS kayak gitu-gitu. Terus Bro, lanjut. Nah, itu ini semakin dinamis banget ya. semakin dinamis banget. Nah, wakil-wakil Ganjar ini kan kalau kita urutkan namanya banyak sebenarnya. Yang bisa menjadi calon yang namanya lagi tinggi. Ada Pak Erik lah di situ, ada Pak Ridwan Kamil lah di situ, ada Cak Imin lah di situ. Ada Pak Erlangga juga di situ. Cuman saya nggak ada Gus Yakut dan yang lain-lain lah. Kalau kayak kita blacklist Gerindra ada Pak Nasaruddin Umar loh. Iya banyak lah. Kira-kira banyak lah. Cuman kayak Golkar kan nggak mungkin Erlangga jadi wakil. Karena di Munas terakhir Golkar memang sepakat Pak Erlangga jadi presiden. Kalau jadi wakil presiden, goyang pasti dia sebagai ketua umum itu. Banyak yang pengen jadi ketua umum Golkar kan. Saya perhatikan gitu-gitu tuh. Kalau misalnya Caimin nih ditawarin wakil presiden pasti mau. Cuman siapa calonnya dulu? Sampai saat ini orang nggak lirik juga Caimin sebagai wakil presiden. Jadi sebenarnya pertarungan presiden masih kuat di sini antara Pak Prabowo sama Pak Ganjar. Sedangkan wakilnya ini di plotnya agak lama karena belum ada orang yang menunjukkan eksistensi besar untuk mengubah suara politik Indonesia. Kalau dulu kan ada Pak Maruf karena dia ketua MUI berubah dia. Atau Pak Jokowi sama Pak
JK. Pak JK. Hmm. Gede suara Pak JK. Sekarang wakilnya nih belum kelihatan, masih buta. Jadi untuk closing dari saya adalah nikmati pertarungan Pilpres. Untuk Bapak yang satu lagi, hati-hati bicaranya, saya bantu ingatin. Bapak satu ini maksudnya Anies Baswedan. Anies ya. Kamu kok agak-agak sama gitu, langsung aja dong kita lagi bahas Oke, itu. hati-hati Pak Anies ngomongnya, jangan blunder lagi, dan mudah-mudahan masyarakat bisa menentukan siapa calon presiden terbaik untuk Indonesia. Ya, menurut saya memang semakin hari mendekati Pilpres, Anies sih semakin sempoyongan. Itu yang paling Semakin jelas. nggak penting gitu. Semakin Maksudnya nggak kamu penting. sempoyongan. Sesekali ingetin yang baik dong. Kasih pesan yang baik. Kasih ya. pesan yang baik. Jadi, ya baik, saya akan berpesan kepada Anies ya. Sebenarnya menjadi antitesis Jokowi itu merugikan. Gitu ya. Itu sudah jelas kok. Perolehan kepuasan terhadap Jokowi 80%, kamu melawan yang 80%. Arus besar istilahnya. Iya. Kamu melawan arus besar ini mana mungkin gitu loh. Itu secara banyak pengamat yang ngomong begitu. Saiful Mujani sudah pernah ngomong juga kayak gitu. Artinya bahwa strategi Anies itu salah. Gitu. Dari awal sudah salah ketika dia mencetuskan diri sebagai antitesis Jokowi. Justru sejak awal dia harus merangkul dengan tetap memelihara basis PKS-nya gitu loh. Ini mahal nih, saran kayak gini mahal nih. Makanya, tapi udah terlanjur kan. Udah keplengkang tadi. Maju salah, mundur salah juga. Diem salah, ngomong tambah salah gitu loh. Artinya blunder kemana-mana. Tapi setidaknya kita sebagai publik ini ya sedikit bahagia, bukan bahagia ya, sedikit lega gitu ya. Kalau Anies semakin kempes gitu kan, kemungkinan lawannya kan hanya dua ya, Prabowo dan Ganjar. Soal wapres nggak penting lah menurut saya itu. Oh, bagi saya penting. Bagimu penting ya. Bagi saya itu nggak penting. Siapapun wapresnya, yang penting kan capresnya, bro. Oh iya betul. Itu penting. Iya. Penting Wapres itu melengkapi. Ya. Misalnya kayak Ganjar nasionalis. Wakilnya Gus Yakut cocok, ya kan? Religius, nasionalis, religius, ada basis NU-nya yang kuat juga. Misalnya Prabowo nasionalis, wakilnya Caimin, cocok juga sebenarnya. Ya meskipun kalau dikaji-kaji ya Caimin bisa nggak menguatkan suara Prabowo itu lain hal ya. Terkait yang lain seperti Airlangga misalnya, ya terakhir sudah mulai goyang, bro. Bukan nggak ngotot jadi capres lagi, wapres pun nggak masalah. Nggak masalah, nggak masalah gitu loh. Yang penting menang katanya. Yang penting menang. Nah si Anies ini yang ribet, bro. Jadi capres mentok ya, nanggung. Jadi wapres malu, bro. Masa sudah dicapreskan jauh-jauh hari, udah curi start, belakangan jadi wapres kayak Cak Lontong gitu ya. Udah gembar-gembor capres, akhir-akhirnya ini wapres gitu kan. Malu-maluin. Jadi memang si malakama ya, tapi itu memang buah dari perilakunya juga, dari sikapnya juga. Polisinya juga. Iya. Polisi Kalau orang tim sesnya mungkin. Iya, ya termasuk kan dia juga kan yang mengepalai itu. Artinya kalau orang nggak plan ya, kalau orang satu visi aja, kalau dari dulu antitesis, ya udah antitesis saja. Kalau dulu mau mendekat ke Jokowi, ya udah mendekat aja gitu loh. Artinya pendukungnya juga nggak kecewa, pendukung Jokowi juga nggak risih gitu. Orang ini kok belum apa-apa sudah antitesis ya. Akhirnya kan si malakama, publik melupakan Anies Baswedan. Kira-kira begitu. Hari ini survei SMRC menunjukkan bahwa Anies gembos suaranya, dan mungkin besok-besok lagi akan semakin lebih gembos lagi. kalau dia ngomong lagi, kepleset lagi, digebukin lagi sama Wuling ya. Kemarin itu protes sama menteri-menterinya Jokowi, tambah amsyong dia kan. Jadi ya menurut saya kalau ingin berpesan baik pada Anies dan timnya, ya jagalah. Kamu baik banget tiba-tiba. Tadi katanya Jagalah hati kita. katanya tadi sudah berpesan baik. Dipancing dikit banyak saran baiknya. Ya gitu, tapi itu membuat kita lega justru. Semakin gembos Anies itu kita malah lega. Artinya politik identitas tidak akan digunakan di Pilpres 2024. Saya pikir itu. Iya, ini jadi menarik ya. Tadi disampaikan terakhir oleh Belmondo bahwa ini membuat kita lega. Ya, memang wajar kita lega karena memang dari sejak awal kita memang menginginkan bahwa pemilu ini tidak ada lagi yang namanya politisasi agama, misalnya ya, tidak ada lagi yang namanya polarisasi. Justru kita ingin mengalami atau merayakan yang namanya pesta demokrasi itu dengan benar-benar ya pesta lah ya. Pesta bagaimana kita memilih dan menentukan pemimpin untuk memegang atau memimpin menjadi leading gitu ya, memimpin kita semua menuju Indonesia yang
maju seperti yang dicita-citakan oleh Pak Jokowi selama ini ya, Presiden Jokowi, dan juga tentu saja oleh kita semua ya. Oke, Ya. ini kita selesai ya. Jadi asik banget ya, dan semoga tentu saja politik ini sangat dinamis. Kita nggak tahu. Sekarang mungkin kita senang-senang happy gitu bahwa hasil dari survei SMRC terkait dengan suara Anies ini semakin down gitu ya, dan itu juga dikarenakan yaitu yang tadi dibilang ya, apa namanya, pernyataan-pernyataannya yang tidak konsisten dengan yang selama ini dia lakukan. Dia mengkritik mobil listrik, padahal sebenarnya sebelumnya dia membuat kebijakan, membuat pergub yang memberikan insentif terhadap mobil listrik, tapi ternyata itu dia hianati sendiri gitu. Jadi masyarakat sendiri tahu dan bisa menilai itu semua. Oke, kita tutup ya. Ya. Baik pemirsa Cokro TV, kita akan ketemu lagi dalam yang lagi viral minggu depan. Terima kasih Belmondo, terima kasih Kak Jito, dan salam buat semuanya. Dadah. Dadah.